Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sayyidah Lutfi Labibah dengan NIM 11920202117. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai wahyu memandu ilmu. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih wahyu memandu ilmu itu? Nah, wahyu memandu ilmu itu memiliki makna, yaitu untuk membingkai perilaku atau akhlak seseorang. Sebelum kepada penjelasan materi, di sini saya akan memberikan contoh kasus yang terjadi secara nyata. Contoh yang saya ambil ini yaitu tentang kasus seorang anak yang menggugat ibunya, ibu kandungnya, digugat oleh anaknya sendiri karena masalah warisan. Nah, tidak hanya itu, anaknya meminta ganti rugi kepada ibu kandungnya sebesar 700 juta. Anaknya merupakan seseorang yang berpendidikan, padahal ya dia bekerja sebagai pegawai negeri, yang mana seharusnya dia mengetahui ketika dia memiliki ilmu yang tinggi, dia juga harus mengetahui bagaimana caranya untuk memuliakan ibunya yang telah mendidik dia sampai dia sukses sekarang ini. Nah, bukan malah menggugat atau membiarkan ibunya menderita. Sepintar apapun, setinggi-tingginya ilmu yang dimiliki seseorang, tapi dia tidak tahu cara memuliakan ibunya seperti apa, maka ilmu sebanyak apapun itu dan pangkat tinggi apapun itu tidak ada artinya. Nabi Muhammad SAW pun meminta kepada kita agar untuk memuliakan ibu yang telah mengandung kita, melahirkan, menyusui, dan mendidik kita dari kita kecil sampai kita dewasa. Seperti yang telah kita ketahui, adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Ilmu itu mudah dicari. Mereka bisa belajar dimanapun, kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun, bahkan bisa juga otodidak gitu ya, dengan cara sendiri gitu. Tapi dengan adab atau akhlak ini kitanya harus bisa membiasakan diri dengan cara kita bergaul dengan orang-orang yang soleh agar kita selalu mendapatkan petunjuk. Nah, bisa dikatakan wahyu memandu ilmu itu apabila ilmu yang kita dapat sudah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ilmu sudah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka perilaku atau adabnya pun akan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan atau diperintahkan oleh Allah. Salah satunya itu memuliakan orang tua, karena terdapat dosa yang sangat dahsyat selain meninggalkan sholat, yaitu ketika menyakiti atau menghardik hati orang tua atau ibu yang sudah mengandung kita, membesarkan kita dari kecil sampai dewasa ini. Selanjutnya kepada materi, konsep wahyu memandu ilmu ini lahir dari proses intelektual yang cukup panjang. Proses tersebut kurang lebih dimulai sejak tahun 2002 hingga tahun 2007, berarti 5 tahun ya. Baru pada tahun 2008, konsep wahyu memandu ilmu ini atau WMI singkatannya mulai disisipkan dalam visi kampus kita, yaitu UIN Sunan Guntung Jati Bandung. Nah, Prof. Natsir menyatakan bahwa wahyu sebagai pemandu dalam pengembang keilmuan dan kependidikan, sehingga pembelajaran ini terhindar secara tegas atau dikotomi antara agama dan ilmu umum dalam segala proses pembelajarannya, dan memahami betul bahwa segala ilmu ini pada dasarnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun esensi dari pendidikan berbasis wahyu memandu ilmu itu, di antaranya yang pertama, wahyu merupakan sumber utama dalam pengembangan ilmu. Wahyu memandu ilmu menjadi suatu gerakan, dan wahyu memandu ilmu menjadi spirit bagi umat Islam. Terdapat manfaat wahyu memandu ilmu, di antaranya yang pertama, wahyu mengendalikan ilmuwan, ilmuwan dikendalikan wahyu, yang artinya wahyu yang berupa iman dan akhlak yang membingkai perilaku sehari-hari para ilmuwan. Ilmuwan di sini orang-orang yang memiliki ilmu. Ketika imannya kokoh dan akhlaknya baik atau disebut akhlakul karimah, itu merupakan bingkai atau akhlak yang timbul dalam diri seseorang.
Kemudian yang kedua yaitu wahyu menyalurkan ilmu, ilmu disalurkan wahyu, yang artinya wahyu ini dapat berupa Al-Quran, ayat-ayat Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, dan kauniyah atau alam semesta, yang artinya kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar itu dapat dijadikan sebuah ilmu. Kemudian yang ketiga, wahyu menopang akal, indera, dan intuisi ilmuwan. Akal, indera, dan intuisi ilmuwan ditopang wahyu, yang artinya maksudnya ini adalah Allah sebagai sumber wahyu yang menciptakan akal, indera, dan intuisi. Adapun yang keempat yang terakhir dari manfaat wahyu memandu ilmu ini, wahyu menyerap dan meredam tekanan godaan dunia. Tekanan atau godaan dunia diserap dan diredam oleh wahyu, yang artinya wahyu yang berupa iman dan akhlak ini, ketika imannya yang kokoh dan mempunyai akhlak yang baik atau akhlakul karimah, dapat meredam dan mencegah godaan dunia, sehingga para ilmuwan atau orang-orang yang memiliki ilmu ini dapat memiliki akhlakul karimah yang senantiasa untuk beramal soleh, melaksanakan aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat tujuan wahyu memandu ilmu. Tujuan dari wahyu memandu ilmu ini untuk menjadikan wahyu atau Al-Quran sebagai pemandu bagi pengembangan keilmuan dan kependidikan di lembaga. Nah, sehingga tujuan wahyu memandu ilmu ini dapat mendorong terbentuknya kompetensi tambahan pada lulusan sebuah lembaga pendidikan. Artinya dalam kompetensi itu dihindari pemisahan secara tegas antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum dalam segala proses pembelajaran. Serta diharapkan peserta didik ini dapat menyadari betul bahwa semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya sedikit ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita ketahui. Nah, mereka menyadari bahwa ilmu merupakan bagian dari Islam, dan semua ilmu itu hakikatnya adalah Islami karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari ilmu merupakan ibadah dan menjadi alat dalam menyadari nilai kebaikan dan keselamatan. Adapun solusi untuk mencegah terjadinya kasus yang saya contohkan tadi, yaitu caranya dengan kita harus lebih memantapkan diri kita ini dalam melakukan segala sesuatunya itu karena Allah. Dalam thalabul ilmi, dalam ibadah itu karena Allah. Harus melibatkan Allah dalam kondisi apapun. Ketika kita selalu melibatkan Allah dalam segala urusan kita, maka insya Allah akan selalu menjaga Allah akan selalu menjaga iman dan perbuatan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan, baik itu dalam ucapan ataupun dalam pemaparan materi dari saya. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.